Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asifa, kembali lagi di acara kesayangan kita di Bincang Ramadan di podcast ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Di tengah-tengah kita telah hadir seseorang yang jadi inspirasi saya. Beliau tidak lain dan tidak bukan yaitu Abah Yayat Supriyatna. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Oke, beliau ini salah satu orang yang benar-benar mengarahkan saya, membimbing saya di Asifa Kolbu. Jadi saya sangat senang, berbahagia beliau bisa menyempatkan diri hadir di sini di acara kita dan akan membawakan suatu tema yang insya Allah bisa memberikan banyak manfaat untuk keluarga Asifa Kolbu. Yang pertama itu kita akan sampaikan bahwa tema yang kita angkat kali ini tentang seseorang yaitu Luqmanul Hakim. Oke. Mungkin beliau adalah orang yang biasa, tetapi sangat berpengaruh untuk keluarga-keluarga Islam, khususnya keluarga Asifa Kolbu, insya Allah. Oke. Yang pertama Bah, nih ada banyak pertanyaan sebenarnya yang masuk, yang kita sortir, tapi kita kerucutkan ke mungkin 5-4 pertanyaan Abah. Okay. Yang pertama ini yang mungkin jadi penasaran buat sahabat Asifa, siapa sebenarnya Luqmanul Hakim itu Bah? Oke. Begitu. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Asifa yang baik, kita berjumpa lagi. Terima kasih Pak Indra. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang setia mendengarkan kita. Semoga berkah kepada kita. Amin. Pak Indra, Luqmanul Hakim memang itu nama yang cukup legendaris dalam sejarah Islam. Nama ini memang istimewa hingga Allah membuat surat dan mengisahkan di Al-Quran. Allah menceritakan sosok ini. Para mufasir atau para sejarawan ada dua cara melihat Luqmanul Hakim. Dari data mungkin juga dari spekulasi atau tafsir. Pertama, ada yang melihat Luqmanul Hakim sebagai nabi, ada yang juga yang melihat menafsirkan sebagai manusia biasa. Bahkan disebutkan dalam sejarah, dalam sebuah kisah tukang kayu merakyat sekali. Ini dua hal yang beda tentang siapa Luqmanul Hakim. Namun yang jelas Al-Quran menceritakan itu, dan ini nama yang melegenda dan nama yang istimewa di sisi Allah. Karena Allah aja mengistimewakannya, apalagi kita. Tentunya kita harus siapa sih sosok ini? Harus dikenali ya, harus diketahui, harus dikenali, penasaran. Allah mengisahkan sosok ini. Apa sih hebatnya, apa sih istimewanya? Kurang lebih siapa beliau secara asli, ya sahabat Asifa bisa bacalah secara biografi di berbagai media juga banyak. Namun yang jelas orang ini penting ya, sampai Allah menyebutkan. Betul, karena memang jujur saya sendiri Pak baru mengenal, maksudnya tidak terlalu dalam mengenal beliau. Jadi setelah mendengar dari informasi dari Abah, ternyata sosok ini sangat inspiratif. Mudah-mudahan jadi saya terpacu nih ingin lagi mengetahui lebih dalam. Luqmanul Hakim itu terkenal dengan metode pengajaran atau pendidikan terhadap keluarganya, Pak ya. Itu yang populer. Iya betul. Nah, metode apa sih yang paling mencolok dan mungkin bisa kita teladani dari beliau, Pak? Di Al-Quran sebetulnya kalau kita baca ada 5 pesan ya, 5 materi ajar yang disampaikan Luqman pada anak-anak. Mungkin saya hanya menyebutkan 2 yang pokok saja. Yang pokok dan penting bagi kita orang tua dan tentunya putra-putri kita. Luqmanul Hakim mengajarkan anaknya, memberitahu anaknya pada 5 hal penting di antara, tapi saya akan sebutkan dulu. Pertama, kata Luqmanul Hakim pada anaknya, jangan menyekutukan Allah. Jadi pesan pertama itu pesan tauhid. Pesan tauhid itu memang pesan semua para nabi, Pak Indra. Iya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, pesan utama dan pertama adalah itu, la ilaha illallah. Sampai Luqmanul Hakim, jangan sekali-kali menyekutukan Allah.
pesan ini kita harus sadar betul bahwa Allah itu maha pencemburu. Dia nggak mau diduakan, dia dan sifat pencemburu ini juga kita rasakan sebagai manusia. Siapapun laki-laki maupun perempuan paling sakit, paling tidak mau diduakan. Iya, betul. Itu sifat pencemburu. Dan satu hal kenapa Allah itu pencemburu, kata Allah begini, Aku akan ampuni dosa manusia sebesar apapun jenis dosanya, aku akan Allah ampuni. Akan aku ampuni, kata Allah. Namun satu yang tidak akan aku ampuni, syirik, menduakanku itu. Nah ini sahabat Asyifa yang baik, hati-hati dengan syirik. Hati-hati dengan syirik. Pak Indra boleh agak panjang sedikit ya? Boleh. Syirik itu ada sebuah ilustrasi ya. Syirik itu bagaikan semut hitam, Pak Indra, di batu hitam, dilihat di malam gelap gulita. Kelihatan nggak? Tidak. Kedeteksi nggak? Tapi ada nggak? Ada. Nah hati-hati dengan syirik. Bisa begitu syirik itu. Maka ria itu syirik kecil. Jangan-jangan sahabat saya tampil di sini juga persoalan ria, Pak. Masya Allah. Itu ingin populer, ingin apa? Wah, itu kan godaan buat saya. Jadi hati-hati dengan itu. Apalagi syirik besar ya. Pesan utama dari Luqmanul Hakim ini pesan para nabi, Pak. Ya. Semua para nabi pasti persoalan tauhid Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat yang paling berbuat baik pada orang tua. Jadi Bapak sahabat Asyifa yang baik, dua ini menariknya. Jangan berbuat syirik, berbuat baiklah pada orang tua. Jadi Allah disandingkan dengan orang tua, didekatkan dengan orang tua. Jadi karena kita harus jujur, orang tua adalah manusia yang pertama kali berbuat baik pada kita. Apalagi ibu ya, Pak Indra. Iya. Itulah sosok orang yang pertama berbuat baik pada kita, dan perbuatan baiknya tidak akan pernah bisa dibalas sebesar apa. Nah maka pesan Luqman pada kita, jangan syirik, berbuat baik pada orang tua, karena ridho Allah ada di ridho orang tua. Orang tua kita sedih, orang tua kita sakit hatinya, Allah akan sakit. Orang tua kita kecewa, Allah akan kecewa. Jadi hati-hati dengan itu, jangan syirik, berbuat baiklah pada orang tua sebagai manifestasi dari tauhid, berbuat baik. Sangat menarik sekali, Allah. Bahkan Allah meletakkan pintu surga di telapak kaki orang tua. Iya. Jadi kepada sahabat Asyifa, bukan mencari pintu di bawah telapak, tapi ada makna lain di situ. Jadi kita harus benar-benar berbakti kepada orang tua. Iya. Dan itu pintu itu. Iya. Pintu surga itu ada di bawah telapak kaki ibu itu, berbakti. Iya. Berbakti. Betul sekali. Nah, kalau dilihat dari masa lalu ketika Luqmanul Hakim masih ada di dunia ini ya, adakah kisah yang bisa menginspirasi keluarga Asyifa di rumah, kisah-kisah Luqmanul Hakim mungkin? Ini kisah yang paling inspiratif, dan ini yang yang kisah inspiratif yang setiap orang akan mengalami dan melalui ini. Ini kisah inspiratif yang dipotret oleh kisah Luqman, karena setiap orang akan mengalami ini. Kisahnya ini kan populer, kisah ini. Ya, kisah ini populer, dan kisah ini justru memberi pelajaran pada kita, karena kita akan mengalami ini. Luqmanul Hakim berjalan sama putranya di sebuah, menaiki keledai, keledai atau onta atau apalah, sebut aja keledai. Nah, pertama yang naik di atas keledai adalah Luqman. Yang di bawah, yang narik adalah putranya. Lewat sebuah kampung, kata orang kampung itu bapak nggak tahu diri. Anaknya suruh nenteng, dia enak-enakan. Nah, mendengar itu, Luqman, oh saya salah. Nah, keliru berarti. Saya turun. Ganti anaknya yang naik. Lewat satu kampung lagi, sahabat Asyifa yang baik, dikritik lagi. Itu anak nggak tahu diri, nggak sopan. Bapaknya suruh narik keledainya, anaknya di atas, kan nggak sopan ya. Apalagi menurut orang Cianjur.
Saya orang Cianjur. Oh Cianjur. Ya. Pasti itu kan belegu beda ya. Iya belegu. Wah kata Lukman ini salah. Iya. Kita rubah lagi, jangan begini. Kita naikin berdua. Dapat Lukman naik, anaknya naik. Lewat satu kampung lagi. Apa kata kampung yang ketiga? Ini anak dan orang tua nggak tahu diri. Udah keledai itu kan lemah, binatang yang kurang kuat. Dinaikin berdua. Waduh kata Lukman ini salah. Serba salah. Serba salah. Yang keempat Pain. Masih ada lagi. Ada. Dua-duanya turun. Enggak ada yang naik, diteng-teng dua-duanya. Lewat satu kampung lagi. Ini bapak sama anak kok bodoh gitu. Itu keledai kan untuk dinaikin. Kenapa nggak dinaikin? Apa sahabat Asyifa yang baik ini kisah kita akan mengalami ini. Jadi materi-materi quote banyak Pak Indra ya, bahwa hidup ini kan capek kalau menurut persepsi orang lain. Pertama, persepsi itu beda. Jadi kan ada quote yang menarik sahabat Asyifa yang baik. Masalah itu adalah cara kita melihatnya. Jadi cara kita melihat adalah masalah itu sendiri. Sudut pandang. Kita melihatnya ini begini Pak Indra. Iya. Pak Indra melihat dengan di samping itu seperti apa. Saya di samping ini seperti apa. Akan beda melihat itu. Berarti masalahnya apa? Cara melihat Pak Indra dengan cara melihat saya yang jadi masalah. Jadi mengikuti, kita kan yang paling melelahkan itu Pak Indra, capek hidup ini kita mengikuti persepsi orang lain. Dan kita mengikuti keinginan orang lain. Pesan dari ini adalah jadilah diri sendiri, yang mandiri, tapi yang benar tentunya. Kalau kita benar dan itu kita anggap baik, udah lakukan. Persepsi orang lain biarkan. Jika bagus mungkin kita terima, tapi biasalah. Persepsi masyarakat akan berbeda. Kita jangan hanyut, jangan masuk ke dalam persepsi orang lain. Dan itu akan menyakitkan kita akan terus menyesuaikan diri dengan keinginan kehendak orang lain. Apalagi orangnya banyak, maka setiap waktu kita akan berubah terus, mengkondisikan diri agar sesuai dengan orang lain, dan kita akan kehilangan diri kita. Oke, ini jadi pelajarannya. Sahabat Asyifa jadilah diri sendiri yang sejati dan harus fokus pada tujuan ya. Pada tujuan. Jangan sampai terbentur akhirnya kita tidak mempunyai bentuk mungkin. Oke, dia ada bentuk ya. Harus benar-benar fokus sama tujuan awal. Dimulakan dengan niat mungkin. Niat. Oke, niat. Mungkin di masa sekarang nih kita sudah banyak terbentur oleh masa lah ya. Jadi mungkin ada apa sih sebenarnya di masa sekarang sosok Lukmanul Hakim? Oke, pertanyaan menarik dan kita harus agak reflektif juga Pak, agak merenung juga. Seringkali kita mencibir orang Pak ini. Seringkali kita menganggap rendah, menganggap hina, menganggap biasa orang itu. Satu hal, sahabat Asyifa yang baik, bisa jadi orang yang anggap kita hina, rendah, status sosialnya di bawah kita misalkan. Tapi satu hal yang misterius, bisa jadi dia di sisi Allah istimewa. Bisa jadi orang itu penting dan istimewa di sisi Allah. Sebagaimana Lukmanul Hakim. Jika Lukmanul Hakim adalah orang biasa, sebagaimana biasa pada umumnya, kemudian dia bekerja juga sebagaimana biasa masyarakat pada umumnya, pekerjaannya yang tukang kayu itu misalkan disebut dalam sejarah, tapi Allah menemukan dia cukup istimewa dan penting. Nah bisa jadi orang-orang di sekitar kita yang kita anggap biasa, rendah, atau mungkin kita anggap bodoh gitu ya. Bisa jadi itu orang yang namanya ramai disebut di langit gitu. Malaikat memujinya, Allah memujinya. Maka hati-hati sahabat Asyifa yang baik, tidak boleh menghina, merendahkan, mencibir orang. Dan bisa jadi orang itu penting sebagai teman. Mungkin itu Pak Indra pelajaran dari Lukman. Karena memang sesungguhnya Allah itu kan memandang umatnya sama. Iya. Jadi mungkin yang membedakan dari iman dan takwanya. Mungkin dari Lukmanul Hakim sendiri adalah yang sangat beriman, sangat bertakwa hingga banyak kisahnya yang bisa membuat kita termotivasi untuk menjadi lebih baik Abah. Betul. Sahabat Asyifa Qalbu, ternyata banyak yang dapat kita teladani di seseorang yang biasa namun istimewa di hadapan Allah, yaitu Lukmanul Hakim. Dan waktu pun ternyata
akan memisahkan Membatasi kita. membatasi kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Namun seperti biasa saya meminta satu closing statement, kata-kata bijak, kata-kata mutiara dari Abah untuk sahabat Asipa yang mudah-mudahan itu akan selalu diingat. Insya Allah. Ini Abah ada. Oke, saya ingat film Sidul sama si Bandra itu dialog membuat saya berpikir. Waktu itu kan itu belum lucu ya. Iya. Tapi waktu itu ada permasalahan, Sidul bilang begini ke si Bandra, dengan iman semua masalah selesai. Saya merenung dengan itu Pak ini. Dengan iman masalah selesai. Oke, jadi sahabat Asipa yang baik, pesan Luqman itu bertauhid, pegang itu tauhid, pegang itu keimanan, karena orang yang dekat dan bersama Allah pasti akan bisa menyelesaikan masalah. Nggak mungkin orang yang dekat dengan Allah dan bersama Allah masalah nggak selesai, nggak mungkin Pak. Pasti selesai dengan Allah dan bersama Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini merupakan pertemuan yang sangat bermanfaat bagi kita semua, sahabat Asipa. Saya Indra Hermawan Dan saya Abah Yayat. Abah Yayat. Terima kasih. Terima kasih telah setia menyaksikan Bincang Ramadan di ASQ Podcast, podcastnya Asipa Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.